Halo teman-teman, kalian pernah dengar tentang osteoporosis belum? Osteoporosis merupakan kondisi saat tulang kita kehilangan kepadatannya, jadi tulangnya rapuh dan mudah patah. Masalahnya, gejala osteoporosis ini seringkali tidak terasa sampai tiba-tiba terjadi patah tulang. Makanya, penting banget untuk mendeteksi sejak dini dan langsung mendapatkan pengobatan yang tepat. Salah satu obat yang sering digunakan untuk mengatasi osteoporosis adalah clodronate, terutama dalam bentuk suntikan atau infus. Nah, di video ini kita akan kenalan lebih dalam sama obat ini. Yuk simak! Jadi, clodronate adalah obat dari golongan bisfosfonat. Obat ini bekerja dengan cara memperkuat tulang dan menghambat aktivitas sel yang disebut osteoklas, yaitu sel yang bertugas mengikis tulang kita. Kalau osteoklas bekerja terlalu aktif, tulang jadi lebih cepat rusak. Nah, clodronate menghentikan aktivitas sel ini sehingga proses perusakan tulang bisa ditekan. Setelah masuk ke dalam tubuh dan terserap ke tulang, clodronate akan ikut aktif ketika tulang mengalami pengeroposan. Di situ, obat ini masuk ke dalam osteoklas dan membuat sel tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik, bahkan mati. Ini membantu menghentikan pengeroposan tulang yang terus-menerus terjadi. Obat dari golongan bisfosfonat seperti clodronate biasanya diberikan pada pasien yang sudah didiagnosis osteoporosis, terutama pada perempuan setelah menopause atau orang yang sedang atau pernah menggunakan obat seperti steroid dalam jangka panjang. Clodronate sendiri lebih sering diberikan dalam bentuk infus, terutama untuk pasien dengan kanker yang menyebar ke tulang atau mengalami kadar kalsium tinggi dalam darah atau biasa disebut hiperkalsemia. Untuk penggunaannya, clodronate diberikan lewat infus selama beberapa hari tergantung kondisi pasien dan harus dengan pengawasan dokter. Pasien juga harus memastikan tubuh tetap terhidrasi agar ginjal tidak terlalu terbebani karena obat ini dikeluarkan melalui ginjal. Seperti semua obat, clodronate juga punya efek samping. Beberapa yang paling umum adalah mual, nyeri otot, demam ringan, atau gangguan lambung. Untuk mencegah iritasi lambung, pasien biasanya dianjurkan minum obat ini dengan aturan yang sangat ketat, terutama untuk bisfosfonat yang diminum, seperti harus dalam keadaan perut kosong dan tidak boleh langsung berbaring setelah minum. Yang lebih serius, penggunaan jangka panjang biasanya menyebabkan kondisi langka seperti osteonekrosis rahang, yaitu kerusakan tulang rahang. Karena itu, penting banget untuk rutin periksa ke dokter gigi sebelum dan selama penggunaan bisfosfonat. Nah, ada satu konsep penting nih yang perlu diketahui, yaitu drug holiday atau libur obat. Ini adalah waktu ketika pasien dihentikan sementara dari konsumsi bisfosfonat setelah beberapa tahun terapi. Biasanya setelah 3 hingga 5 tahun. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko efek samping jangka panjang sambil tetap menjaga manfaat dari pengobatan yang sudah dilakukan. Tapi, selama drug holiday ini, kondisi tulang pasien harus terus dipantau melalui pemeriksaan rutin seperti tes kepadatan tulang atau BMD. Kalau kepadatan tulang menurun atau pasien kembali mengalami fraktur, maka terapi bisa dilanjutkan atau diganti dengan jenis obat lain seperti raloxifene atau denosumab. Jadi, kesimpulannya, clodronate dan bisfosfonat lainnya sangat penting dalam pengobatan osteoporosis. Tapi, penggunaannya harus diawasi dengan baik oleh dokter dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Jangan lupa untuk rutin periksa tulang, makan makanan bergizi, dan tetap aktif bergerak. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Yuk jaga kesehatan tulang kita mulai dari sekarang.